Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sejak tahun 2010, Edi telah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan perkantoran. Di sana, ia dipercaya untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai tenaga penjualan dan juga bagian penagihan. Mengingat perusahaan tersebut bukanlah perusahaan besar, jumlah karyawannya pun tidak banyak. Mereka beroperasi di sebuah ruko yang difungsikan sebagai kantor pusat aktivitas usaha. Pemilik perusahaan, sepasang suami istri asal Palembang, berdomisili di Jakarta dan sangat jarang mengunjungi kantor yang berada di Sidoarjo. Segala urusan internal perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada salah satu karyawan yang telah dipercaya sejak lama, seorang perempuan bernama Mbak Ana. Ia telah mengabdi di perusahaan tersebut sejak awal tahun 2006, dan hingga tahun ketika cerita ini berlangsung, ia masih aktif bekerja di sana. Tanggung jawabnya mencakup pengelolaan administrasi kantor, pengawasan karyawan, hingga urusan operasional harian. Selain Edi, terdapat beberapa karyawan lain yang turut menopang operasional perusahaan, yakni seorang sopir, seorang petugas gudang, dan dua orang tenaga penjualan lainnya. Kedua rekan sales itu bernama Endah, yang meskipun namanya terkesan seperti nama perempuan, ternyata adalah seorang pria, dan Muat. Ketiganya menjalin hubungan kerja yang sangat akrab. Bahkan, di luar jam kerja, mereka kerap menghabiskan waktu bersama dengan membawa serta istri masing-masing. Keakraban itu pun meluas hingga istri-istri mereka, menjadikan pertemanan antar keluarga semakin erat. Tepat pada tahun 2016, ketika perusahaan memberikan waktu libur selama 5 hari karena sang pemilik hendak menunaikan ibadah haji dan untuk sementara menghentikan proses pemesanan dari Jakarta, Edi, Endah, dan Muat merancang rencana liburan ke Yogyakarta. Kebetulan, Endah memiliki saudara di kota tersebut, sehingga tersedia tempat menginap selama mereka berada di sana. Langkah awal mereka adalah mengajukan permohonan peminjaman mobil kantor untuk digunakan sebagai kendaraan selama perjalanan. Permohonan ini disampaikan oleh Mbak Ana kepada pimpinan, dan mendapat persetujuan. Mungkin karena ketiganya dikenal sebagai tenaga penjualan andalan perusahaan, maka permintaan seperti ini menjadi hal yang cukup mudah disetujui. Setelah semua rencana matang, mereka pun menentukan hari keberangkatan. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, mereka sepakat untuk berangkat pada hari Rabu malam, sekitar pukul 10. Harapannya, mereka bisa tiba di Yogyakarta pada pagi hari dan langsung menikmati suasana kota. Pada Rabu siang, Edi mengambil mobil dari kantor dan membawanya pulang. Namun, selama perjalanan menuju rumah, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Aroma bunga melati yang menyengat memenuhi kabin mobil. Padahal, mobil itu hampir setiap hari digunakan oleh dirinya maupun rekan-rekannya, dan sebelumnya tak pernah mengeluarkan bau seperti itu. Semakin lama, aroma tersebut semakin kuat, membuat Edi merasa tidak nyaman. Ia pun membuka seluruh kaca mobil agar udara bisa mengalir dan mengurangi bau tersebut. Setibanya di rumah, mobil itu diparkirkan di depan gang, mengingat gang rumah Edi cukup sempit dan tidak memungkinkan kendaraan roda 4 masuk. Tepat di samping gang tersebut terdapat sebuah bengkel motor yang dimiliki oleh tetangganya, seorang wanita bernama Bu Prihatin. Kepada pemilik bengkel tersebut, Edi menitipkan mobil, seraya menyampaikan bahwa mobil itu akan diambil kembali pada pukul 7 malam karena ia hendak bepergian keluar kota. Bu Prihatin yang akrab disapa Bu Pri, menjalankan bengkelnya bersama beberapa mekanik, yang semuanya juga sudah dikenal baik oleh Edi. Setelah urusan titip mobil selesai, Edi masuk rumah untuk mempersiapkan berbagai barang yang akan dibawa. Liburan kali ini dilakukan bersama istri masing-masing. Hanya Endah yang membawa anak, karena tidak ada anggota keluarga di rumahnya yang bisa dititipi. Sementara Edi dan Muat telah menitipkan anak-anak mereka kepada orang tua maupun mertua. Menjelang pukul 7 malam, percakapan di grup mulai ramai. Semua menyatakan bahwa mereka telah siap untuk berangkat. Rencana awalnya, Edi akan menjemput Muat dan istrinya terlebih dahulu,
lalu barulah menjemput Endah beserta keluarganya. Namun, keberangkatan Edi sedikit tertunda karena ia harus menyelesaikan beberapa urusan di rumah. Sekitar pukul 7:30 malam, Bupri yang baru saja menutup bengkelnya, lewat di depan rumah Edi sebagaimana biasanya. Ia kemudian menyempatkan diri mampir dan menyampaikan bahwa bengkel telah ditutup dan tidak ada orang yang menjaga kendaraan. Ia juga mengatakan bahwa saat hendak menutup bengkel, secara tidak sengaja ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah sosok perempuan yang tampak duduk di bangku tengah dalam mobil yang dititipkan. Istri Edi yang kebetulan sedang berada di depan rumah juga mendengar pernyataan tersebut. Ia ikut keluar dan bertanya lebih lanjut. Menurut penuturan Bupri, ia sempat merasa ragu apakah pandangan itu hanya ilusi. Namun perasaan tidak enak terus menghantuinya, hingga ia memutuskan untuk cepat-cepat menutup bengkel dan masuk rumahnya di dalam gang. Edi berusaha menenangkan suasana dan meyakinkan bahwa mungkin saja yang dilihat oleh Bupri hanyalah bayangan atau hayalan semata. Istrinya pun ikut penasaran dan menanyakan apakah kejadian semacam itu sering terjadi pada mobil kantor yang biasa dipakai oleh Edi. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini tidak pernah ada kejadian aneh, apalagi mobil itu digunakan hampir setiap hari. Namun, setelah percakapan itu, Edi mulai merenung. Ia baru teringat bahwa mobil kantor yang dipakainya saat ini sebenarnya bukanlah mobil yang sama dengan yang biasa ia gunakan. Perusahaan memang menyewa mobil secara tahunan, dan kendaraan yang saat ini digunakannya baru saja diganti sekitar 1 bulan yang lalu. Warna dan serinya memang sama, sehingga sebelumnya ia tidak terlalu memperhatikan. Namun kini, setelah mengingat kembali bau melati yang menyengat dan cerita Bupri, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun mengaitkan semuanya dan bertanya-tanya dalam hati tentang sejarah mobil tersebut. Kendati demikian, Edi mencoba untuk tetap berpikir positif dan tidak membiarkan pikirannya dipenuhi hal-hal yang belum tentu benar. Ia pun melanjutkan persiapan keberangkatan bersama rekan-rekannya. Setelah semua persiapan selesai dan teman-teman telah dijemput, Edi bersama istrinya akhirnya benar-benar memulai perjalanan sekitar pukul 8 malam lewat. Perjalanan mereka berjalan dengan lancar tanpa mengalami hal-hal aneh maupun ganjil. Semuanya berlangsung normal, hingga mereka memutuskan berhenti di daerah Sragen untuk beristirahat dan makan menjelang waktu subuh. Di tempat itu pula, mereka melaksanakan salat subuh sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Menjelang pukul 10 pagi, mereka akhirnya tiba di kawasan Prambanan. Di sana, mereka kembali berhenti sejenak untuk makan sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Malioboro. Sekitar pukul 11 siang, mereka mulai memasuki daerah Malioboro, turun dari kendaraan, dan mulai menikmati suasana di sekitar. Sementara itu, Endah telah menghubungi saudaranya yang bernama Hani. Hani adalah anak dari Pak De Endah dan pada saat itu sudah menikah serta memiliki anak. Ia tinggal bersama keluarganya di daerah Bantul, sedangkan rumah yang akan digunakan Edi dan teman-temannya untuk menginap berada di wilayah Sleman. Endah sendiri telah lama tidak berkunjung ke rumah Hani. Sebagai informasi tambahan, Pak De dan Bude Endah, yang juga merupakan orang tua dari Hani, telah meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di daerah Cikampek pada tahun 2009, ketika dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Sejak saat itu, rumah milik mereka di Sleman tidak lagi dihuni. Kunjungan terakhir Endah ke rumah tersebut pun terjadi pada tahun yang sama, tepat saat upacara pemakaman berlangsung. Setelahnya, Hani beserta keluarganya yang rutin berkunjung ke Sidoarjo setiap lebaran. Ketika dihubungi hari itu, Hani langsung menemui mereka di kawasan Malioboro. Semua anggota rombongan diperkenalkan kepadanya, dan kesan pertama Edi terhadap Hani sangat positif. Hani tampak ramah dan mudah akrab dengan orang baru. Ia terlihat senang mendengar bahwa Endah dan teman-temannya berencana menginap di rumah orang tuanya di Sleman. Namun demikian, Hani sempat menawarkan agar mereka menginap saja di rumah mertuanya yang berada di Bantul. Menurutnya, rumah tersebut lebih terawat dan memiliki fasilitas yang memadai. Ia merasa kurang enak jika harus membiarkan tamu-tamunya bermalam di rumah Sleman yang kondisinya memang tidak terlalu baik, karena sudah lama tidak dihuni.
Meskipun begitu, Hani dan istrinya sebenarnya telah lebih dulu membersihkan rumah tersebut sejak mengetahui rencana kedatangan Endah dan kawan-kawan. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya sepakat tetap menginap di rumah Sleman. Pertimbangannya adalah agar tidak merepotkan keluarga mertua Hani di Bantul. Sekitar pukul 2 siang, Hani berpamitan karena harus kembali bekerja. Sementara itu, Edi dan rombongan melanjutkan aktivitas mereka dengan berjalan-jalan dan menikmati suasana kota hingga sore menjelang. Setelah salat maghrib di suatu tempat, mereka bersiap untuk menuju rumah yang dimaksud di Sleman dan berencana bertemu Hani di sana setelah ia selesai bekerja. Perjalanan menuju rumah orang tua Hani memakan waktu sekitar setengah jam dari jalan raya utama. Lokasinya berada di sebuah desa yang cukup terpencil, melewati area persawahan dan lahan kosong. Suasana yang menyelimuti sepanjang jalan menuju rumah tersebut terasa sunyi dan sepi. Ketika mereka tiba, terlihat sebuah rumah besar yang dikelilingi pagar besi setinggi sekitar 2 meter. Rumah itu berdiri sendirian, diapit oleh lahan kosong di salah satu sisinya, sementara rumah lainnya baru terlihat setelah melewati lahan kosong tersebut. Di seberang rumah itu, terdapat sebuah rumah yang lebih sederhana. Di terasnya terparkir sebuah mobil kijang tua dan sebuah pohon mangga tumbuh menjulang hingga ranting-rantingnya melintas ke arah jalan. Ketika rombongan Edi tiba, suasana terasa sangat sunyi. Karena Hani belum datang, mereka memutuskan menunggu di dalam mobil dengan mesin dan pendingin udara yang tetap menyala. Endah sempat mencoba menghubungi Hani, dan mendapat kabar bahwa ia sudah hampir sampai. Saat mereka masih menunggu di dalam mobil, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari rumah yang berada tepat di depan rumah orang tua Hani. Keheningan pun seketika menyelimuti semua orang di dalam mobil. Mereka seperti membeku dan tak mampu berbicara sesaat saat melihat sosok perempuan itu. Ternyata, perempuan tersebut adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun. Ia mengenakan daster seadanya, dan rambutnya dikepang 2. Dengan tiba-tiba, ia memanjat pohon mangga yang tumbuh di halaman rumahnya. Kakinya diayun-ayunkan santai dari atas dahan, dan semua yang berada di dalam mobil hanya bisa menyaksikan tanpa mampu berkata apa-apa. Perempuan itu terus memanjat hingga melewati batas atas pagar rumah, lalu mulai menunjuk-nunjuk ke arah mobil sambil berteriak keras. Ia memperingatkan agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam rumah itu, sambil tetap menunjuk ke arah rumah orang tua Hani. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah suara teriakan tersebut terdengar sangat jelas oleh mereka di dalam mobil, padahal seluruh jendela tertutup rapat dan musik masih menyala di dalam mobil. Teriakan itu terdengar nyaring dan menggema, menembus dinding kendaraan. Tak lama setelah itu, seorang pria tua keluar dari rumah tersebut, disusul oleh seorang nenek. Mereka berusaha membujuk si perempuan untuk turun dari pohon. Ternyata, nama perempuan tersebut adalah Janet. Ia dipanggil-panggil oleh pria tua tersebut yang diduga adalah ayahnya, sementara si nenek juga turut membantu menenangkan. Namun, Janet tetap berada di atas pohon sambil tertawa. Tawa yang meluncur dari bibirnya terdengar sangat menyeramkan, mirip dengan tawa makhluk halus yang selama ini hanya dikenal dari cerita-cerita horor. Suasana dalam mobil pun berubah mencekam. Semua merinding. Bahkan Edi sempat melihat istri muat memegang tangan suaminya erat-erat karena ketakutan. Beberapa saat kemudian, seorang ibu keluar dari rumah tersebut dengan membawa sebuah pemukul rotan, semacam alat yang biasa digunakan untuk menepuk-nepuk kasur. Ibu itu memukulkan rotan tersebut ke arah Janet. Tiba-tiba, Janet menangis seperti anak kecil yang tengah dihukum. Tangisannya pun tak kalah menyeramkan dari tawanya sebelumnya. Ia akhirnya turun dari pohon, dan suara tangisnya kembali membuat bulu kuduk seluruh penghuni mobil berdiri. Tangis yang terdengar nyaring dan memilukan itu seolah menggema di tengah sunyinya malam. Tak lama setelah kejadian itu, sosok perempuan tadi kembali masuk ke dalam rumahnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Hani pun tiba dengan motornya dan berhenti tepat di depan rumah orang tuanya. Ia segera menyapa pemilik rumah yang berdiri di depan, dan sambutan dari tuan rumah itu menunjukkan bahwa kedatangannya memang telah dinanti.
Hani pun menjelaskan bahwa rombongan dari Jawa Timur itu adalah teman-teman Endah yang akan menginap di sana. Mereka semua, yang sebelumnya masih berada di dalam mobil, akhirnya keluar satu persatu, lalu ikut menyapa keluarga yang tinggal di rumah seberang, yang terdiri dari seorang bapak dan seorang nenek. Namun, suasana kembali berubah menjadi ganjil ketika sosok perempuan dengan gangguan jiwa itu muncul kembali dari dalam rumahnya. Tatapannya tertuju langsung kepada Edi, dan kali ini ia menyapanya sambil menunjukkan ekspresi wajah yang tampak tersipu malu. Perilaku aneh itu tentu saja membuat bulu kuduk Edi dan teman-temannya berdiri. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali dibawa masuk oleh orang tuanya ke dalam rumah. Setelah semuanya masuk ke dalam rumah Hani, perasaan mereka pun menjadi sedikit lebih tenang. Hani segera menunjukkan kamar untuk para tamunya. Kamar bagi perempuan berada di lantai atas, sedangkan kamar laki-laki disiapkan di lantai bawah. Sementara itu, kamar untuk Endah, suaminya, dan anaknya berada di bagian belakang rumah, dekat dengan dapur. Setelah selesai menaruh barang-barang di kamar masing-masing, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Saat itu Hani sedang bercerita kepada Endah, dan Edi kemudian ikut bergabung. Tak lama, yang lainnya pun ikut nimbrung dalam percakapan. Obrolan awal mereka tentu saja mengarah pada kejadian aneh di depan rumah tadi. Dari penjelasan Hani, diketahui bahwa perempuan itu bernama Yanti. Namun, ia selalu ingin dipanggil dengan nama Janet. Dulu, Yanti sempat memiliki tunangan dan bahkan sudah merencanakan pernikahan. Namun, kisah itu berakhir tragis ketika tunangannya justru berselingkuh dengan sahabat Yanti sendiri. Sejak saat itu, Yanti sering mengurung diri dalam kamar, dan tak lama kemudian mengalami gangguan jiwa hingga sempat dirawat di rumah sakit. Keadaannya hingga kini masih belum membaik. Setiap kali melihat laki-laki yang wajahnya mengingatkannya pada mantan tunangannya, Yanti akan langsung menyapanya seolah itu adalah kekasihnya, seperti yang baru saja dialami oleh Edi. Menjelang pukul 9 malam, Hani berpamitan karena harus kembali ke rumah mertuanya. Ia tidak bisa menemani mereka bermalam di rumah Sleman karena harus menemani keluarga di rumah. Namun, sebelum pergi, Hani sempat memberikan pesan khusus kepada Endah dan Edi. Ia mengingatkan bahwa jika nanti malam terdengar suara perempuan tertawa, menangis, atau memanggil-manggil, cukup diabaikan saja. Ia menjelaskan bahwa suara-suara itu kemungkinan besar berasal dari Yanti. Pesan ini juga diminta untuk disampaikan kepada perempuan-perempuan yang menempati kamar atas, agar tidak panik atau ketakutan. Setelah Hani pulang, semua penghuni rumah pun segera masuk ke kamar masing-masing. Rasa lelah setelah perjalanan membuat mereka cepat tertidur. Edi memperhatikan bahwa tidak terdengar lagi suara dari kamar atas, yang menandakan bahwa para perempuan pun sudah tidur. Ia sendiri masih terjaga karena harus membalas pesan-pesan melalui ponselnya. Saat tengah asyik dengan gawainya, Edi tiba-tiba mendengar suara tawa perempuan yang terdengar cekikikan. Suara itu begitu jelas, hingga membuat tubuhnya merinding. Namun, ia segera mengingat pesan Hani, dan memilih untuk diam serta melanjutkan membalas pesan. Beberapa saat kemudian, suara tangisan perempuan terdengar. Tangis itu pun terdengar begitu nyata dan mengganggu, tapi Edi tetap menyadari bahwa suara itu kemungkinan berasal dari Yanti, sehingga ia memilih untuk tidak menanggapinya. Dalam situasi malam yang sunyi, suara seperti itu tentu sangat mengusik, namun Edi berusaha tetap tenang karena telah diperingatkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ponsel Edi berdering. Ternyata itu panggilan dari istrinya. Ia menyampaikan bahwa ia mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamarnya. Ia dan istri Muat merasa takut dan tidak bisa tidur karena suara itu. Edi pun mencoba menenangkan istrinya, menjelaskan bahwa suara tersebut hanyalah ulah Yanti. Ia meyakinkan istrinya agar tidak takut dan melanjutkan tidur. Namun, istrinya masih merasa ragu dan bertanya bagaimana Edi bisa yakin bahwa itu suara Yanti. Edi menjelaskan bahwa sebelum Hani pulang, ia memang sudah menyampaikan tentang kemungkinan adanya suara-suara aneh yang mungkin terdengar di malam hari.
Setelah mendengar penjelasan itu, istrinya pun berusaha tenang dan melanjutkan tidur. Edi pun kembali meletakkan ponselnya dan mencoba memejamkan mata. Namun, belum 5 menit berlalu, ponselnya kembali berdering. Kali ini, suara dari istrinya terdengar lebih panik. Ia mengatakan bahwa suara tangisan itu terdengar semakin jelas dan membuat mereka semakin takut. Bahkan, istrinya menyebutkan bahwa suara tangisan itu terdengar persis di depan pintu kamar. Mendengar itu, Edi pun terkejut. Ia segera keluar dari kamarnya, mengarahkan pandangannya ke tangga dan lantai 2. Setelah menutup telepon, Edi mulai menaiki tangga. Semakin dekat ke lantai atas, ia pun mulai bisa mendengar suara tangisan perempuan itu. Tangisan itu tidak lagi terdengar berasal dari luar rumah, melainkan benar-benar dari dalam, dari arah atas rumah. Saat mendekati kamar tempat istrinya menginap, Edi sempat menangkap bayangan putih melintas di depan pintu kamar. Meski hanya sekilas, sosok itu terlihat samar dan langsung menghilang. Edi pun mengetuk pintu kamar tersebut. Tak lama kemudian, istrinya membuka pintu dan terlihat sangat ketakutan. Begitu juga dengan istri Muad. Keduanya tampak masih dirundung ketegangan akibat suara yang mereka dengar. Edi pun menawarkan agar mereka turun ke kamar bawah, sedangkan ia dan Muad bisa tidur di ruang tamu. Namun, para perempuan itu tetap memilih untuk bertahan di kamar atas. Sebelum kembali ke kamarnya, istrinya sempat mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu lagi, ia akan kembali menghubungi Edi. Setelah mengiyakan, Edi pun turun kembali dan melanjutkan tidurnya malam itu. Sekitar pukul 1 dini hari, ketenangan kamar Edi dan Muad tiba-tiba terusik oleh suara ketukan pelan di pintu. Muad menjadi orang pertama yang terbangun dan membukakan pintu. Ternyata yang berdiri di depan pintu adalah Endah, yang tampak kebingungan dan masih menunjukkan wajah heran seolah baru saja terjaga dari tidur. Sorot matanya menyiratkan tanda tanya besar, dan dari ekspresinya, jelas terlihat bahwa ia sedang tidak memahami sesuatu. Dalam keadaan masih mengantuk, Endah mempertanyakan tentang suara gaduh yang terdengar dari arah dapur. Muad sendiri yang belum sepenuhnya sadar dari tidurnya hanya bisa menjawab dengan kebingungan karena memang tidak mendengar apapun sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Edi juga turut terbangun setelah dibangunkan oleh Endah. Pertanyaan yang sama pun dilontarkan kepadanya. Dan seperti halnya Muad, Edi juga tidak mengetahui apapun karena ia baru saja terlelap. Akhirnya Endah mulai menceritakan hal yang barusan dialaminya. Ketika ia sedang tidur, dari dalam kamarnya terdengar suara-suara yang tidak biasa. Suara tersebut menyerupai bunyi-bunyian peralatan dapur yang dipukul-pukul seakan-akan digunakan sebagai alat musik. Dentingan ritmis dari panci, wajan, rantang, dan berbagai alat dapur lainnya menciptakan kegaduhan yang sangat jelas terdengar, mengingat kamar yang ditempati Endah dan keluarganya berada persis di bagian belakang rumah, sangat dekat dengan dapur. Kebisingan itu bahkan sempat membangunkan anak Endah dari tidurnya. Karena penasaran, Endah pun keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Namun, alih-alih menemukan seseorang di sana, ia justru mendapati suasana dapur dalam kondisi gelap tanpa lampu yang menyala. Meskipun kosong, beberapa peralatan dapur terlihat berserakan seperti habis digunakan, tetapi tidak dibereskan kembali. Hal itu membuatnya langsung mengambil keputusan untuk mengetuk kamar Muad dan Edi agar mereka terbangun. Setelah peristiwa tersebut, Endah kembali ke kamarnya. Namun tidak ada penjelasan yang bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di dapur malam itu. Mereka semua menyadari bahwa kejadian itu bukanlah sesuatu yang wajar, dan kemungkinan besar tidak berkaitan dengan ulah binatang seperti tikus. Mereka menduga hal tersebut erat kaitannya dengan keberadaan makhluk tak kasat mata. Malam itu mereka kembali berusaha melanjutkan tidur, meski suasana hati masih diliputi rasa penasaran dan waspada. Namun, Muad ternyata tidak bisa memejamkan mata kembali. Ia justru membangunkan Edi dan menceritakan mimpinya yang terasa sangat aneh dan begitu nyata. Dalam mimpi itu, Muad merasa sedang berada di rumah tersebut, tepatnya di ruang tamu. Tiba-tiba ia mendengar aktivitas dari arah dapur,
lalu melihat seorang perempuan parubaya berusia sekitar 60-an tengah memasak sesuatu di sana. Tak lama berselang, terdengar pula suara seorang laki-laki yang batuk-batuk dari dalam kamar. Muad pun berjalan menuju kamar tersebut dan mendapati sosok pria sepuh yang sedang terbaring sakit. Anehnya, kamar itu adalah kamar yang saat itu digunakan oleh Muad dan Edi untuk tidur. Kemudian, suara rintihan seorang perempuan yang terdengar sangat kesakitan menggema dari lantai atas. Muad pun menaiki tangga dan mendapati kamar atas dalam keadaan pintunya terbuka. Di dalam kamar itu terdapat seorang perempuan berusia sekitar 30-an yang sedang terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya terlihat sangat pucat, tubuhnya menggeliat menahan sakit, dan suara erangannya menggambarkan penderitaan yang mendalam. Muad merasa iba melihat kondisi perempuan tersebut. Namun, belum lama ia memperhatikan sosok itu, tiba-tiba muncul sosok besar bertubuh tegap yang mendorong Muad hingga terjatuh ke bawah, dan seketika ia pun terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Muad langsung menceritakan mimpinya kepada Edi. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan membuat kopi di dapur, lalu duduk santai di area depan rumah sambil menghadap ke arah rumah Mbak Yanti. Pada saat itu, rumah tersebut tampak begitu sepi, tanpa ada aktivitas sedikit pun. Waktu telah menunjukkan sekitar pukul 2:30 pagi. Namun, ketenangan itu kembali terusi ketika terdengar lagi suara tangisan perempuan yang berasal dari lantai atas, tepatnya dari kamar yang ditempati oleh istri-istri mereka. Tanpa membuang waktu, Muad dan Edi segera naik ke atas. Mereka berdiri di depan pintu kamar dan mulai mengetuknya berulang kali. Sekitar 2 menit berlalu, suara dari dalam kamar mulai terdengar. Istri Edi mengatakan bahwa pintunya tidak bisa dibuka, padahal dari luar, Edi dan Muad tidak sedang memegang gagang pintu. Keduanya saling pandang, menyadari bahwa tidak ada yang menghalangi pintu dari luar, tetapi anehnya, dari dalam kamar, pintu seperti terkunci dan tidak bisa digerakkan. Kondisi semakin membingungkan ketika kedua perempuan yang ada di dalam kamar itu mulai panik dan terus menggedor pintu. Suara-suara dari dalam terdengar jelas, mereka meyakini pintu kamar terkunci dari dalam, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Setelah hampir 10 menit kejadian itu berlangsung, Edi akhirnya turun ke bawah untuk membangunkan Endah, berharap mungkin ada kunci duplikat atau cara lain untuk membuka pintu. Endah segera naik ke atas bersama Edi, dan mencoba memutar gagang pintu berulang kali, namun tetap tidak membuahkan hasil. Ia lalu turun kembali untuk mengambil beberapa alat bantu, tetapi usaha tersebut pun tidak berhasil. Edi sempat menelepon istrinya untuk memastikan kondisi di dalam kamar. Sang istri mengaku bahwa kunci pintu yang sebelumnya terpasang di gagang, kini entah kemana. Ia dan istri Muad kebingungan karena yakin bahwa sebelumnya mereka sempat mengunci pintu kamar, namun kini kunci itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Endah akhirnya meminta mereka bersabar hingga pagi, dan mengusulkan untuk menghubungi Mas Hani keesokan harinya. Barangkali beliau memiliki kunci cadangan. Mengingat Mas Hani tinggal bersama mertuanya, mereka tidak ingin mengganggunya di tengah malam seperti itu. Kedua istri pun setuju untuk menunggu. Endah kemudian kembali ke bawah, ditemani Edi dan Muad. Anak dan suaminya masih tertidur di kamar. Di ruang tengah, mereka bertiga mulai berbincang dan membuat kopi. Muad menjadi orang pertama yang menceritakan mimpinya kepada Endah, disusul oleh Edi yang menjelaskan mengenai suara tangisan perempuan yang didengarnya. Mereka menyimpulkan bahwa suara itu bukan berasal dari Mbak Yanti, perempuan ODGJ yang tinggal di rumah depan, karena suara tersebut jelas-jelas berasal dari lantai atas rumah tempat mereka menginap. Tak lama setelah itu, Endah mulai menceritakan sesuatu yang cukup berat. Sebelum ia memutuskan untuk menginap di rumah Pak D dan Budenya, sebenarnya orang tuanya sudah lebih dulu melarang. Kekhawatiran orang tua Endah bukan tanpa alasan. Mereka tak ingin Endah ataupun teman-temannya mengalami kejadian aneh seperti yang sebelumnya pernah mereka alami. Namun Endah tetap melanjutkan niatnya, meskipun ada firasat yang kurang baik dari orang tuanya. Pak D dan Bude Endah memiliki 2 orang anak, yang pertama bernama Mbak Tias dan yang kedua bernama Mas Hani. Mbak Tias pernah menikah,
Namun hingga usia pernikahannya mencapai 3 tahun, ia belum juga dikaruniai keturunan. Di luar masalah itu, ada kabar yang baru saja sampai ke telinga orang tua Mbak Tias. Seorang tetangga yang tinggal di samping rumah Mbak Tias dan suaminya menyampaikan bahwa suami Mbak Tias sering berlaku kasar, bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Namun setiap kali kejadian itu dilaporkan atau dibicarakan, Mbak Tias selalu membela suaminya. Tetangga-tetangga yang menyaksikan kejadian itu pun lama-lama lelah dan berhenti ikut campur. Tetangga yang merasa kasihan akhirnya memberanikan diri memberitahu langsung kepada orang tua Mbak Tias. Kabar itu membuat mereka murka dan langsung meminta anaknya untuk pulang. Terjadi perdebatan hebat antara pihak keluarga dan suami Mbak Tias hingga nyaris terjadi pemukulan terhadap orang tuanya sendiri. Beruntung warga setempat segera turun tangan dan mengamankan situasi. Mbak Tias pun akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi Mbak Tias sangat memprihatinkan. Banyak luka memar yang ia alami, dan semua itu menunjukkan bahwa kekerasan telah terjadi berulang kali selama pernikahannya. Meski demikian, selama ini ia tak pernah menceritakan semuanya kepada keluarga. Ketika Mas Hani mengetahui kejadian tersebut, ia dipenuhi amarah yang hampir tak terbendung. Ia bahkan sempat berniat untuk mencelakai suami kakaknya, namun berhasil dicegah oleh keluarganya. Selama menjalani perawatan, bukan hanya luka fisik yang dialami Mbak Tias, melainkan juga luka batin yang begitu dalam. Yang membuat situasi semakin rumit adalah ketika muncul gejala-gejala aneh yang tak bisa dijelaskan secara medis. Berkali-kali keluarga mendatangkan orang pintar untuk mencari tahu penyebab sakit Mbak Tias, namun tak satu pun dari mereka bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Pada akhirnya, pihak rumah sakit memutuskan untuk menyerahkan perawatannya kepada pihak keluarga. Setelah kembali ke rumah, Mbak Tias ditempatkan di kamar lantai atas dan menjalani masa perawatan yang penuh kejanggalan. Hampir setiap malam muncul aroma terbakar yang aneh, dan kemudian berubah menjadi aroma wewangian menyengat yang memenuhi seisi rumah. Tak hanya itu, anggota keluarga juga sering mendengar suara-suara aneh dari arah plafon dan belakang rumah. Teror semacam ini berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan rasa sakit hebat yang selalu menyerang Mbak Tias. Ia menahan semuanya dalam diam, sementara keluarganya berusaha keras mencari pertolongan. Hani, yang merasa bertanggung jawab, membawa kakaknya berpindah-pindah rumah sakit. Namun hasilnya tetap sama, tak ada jawaban yang memuaskan. Hingga pada suatu malam, rasa sakit yang ditanggung Mbak Tias mencapai puncaknya, dan ia menghembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, rumah tersebut menjadi semakin sepi dan suram. Hani sendiri yang kini tinggal bersama mertuanya di Bantul, jarang sekali pulang ke rumah itu karena terlalu banyak kenangan yang membuatnya merasa kehilangan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada ayah, ibu, dan terutama Mbak Tias. Endah pernah menyampaikan bahwa kemungkinan besar Mbak Tias telah menjadi korban guna-guna dari keluarga mantan suaminya. Ia mengetahui bahwa keluarga besar dari pihak suami Mbak Tias, terutama ipar-iparnya, memang sangat dekat dengan praktik klinik dan sering menggunakan jasa dukun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat pernikahan Mbak Tias berlangsung, keluarga dari pihak suami sempat mengajukan persyaratan yang cukup aneh dan tidak biasa. Mereka meminta agar disembelih seekor kerbau, kemudian kepala kerbau itu harus dikubur di dalam rumah yang akan ditempati oleh pasangan pengantin tersebut. Padahal rumah itu telah dibeli ayah Mbak Tias dari uang pensiunnya, dan rencananya akan diberikan kepada anaknya sebagai hadiah pernikahan. Karena merasa malu jika harus mengubur kepala kerbau begitu saja di pekarangan rumah, orang tua Mbak Tias akhirnya berpura-pura melakukan renovasi agar tetangga tidak curiga. Dengan cara itu, kepala kerbau akhirnya berhasil dikubur sesuai permintaan keluarga dari pihak suami. Hal ini sejatinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga Mbak Tias dan Hani. Namun demi menghindari konflik dan menjaga perasaan anaknya, keluarga Mbak Tias rela mengikuti permintaan tersebut. Mereka hanya berharap agar keluarga dari pihak suami tidak memperlakukan Mbak Tias dengan buruk di kemudian hari. Namun semua harapan itu sirna ketika Mbak Tias menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya,
Ketika keluarga membawa Mbak Tias pulang karena sudah tidak tahan melihat penderitaannya, mantan suaminya justru menuntut agar rumah yang mereka tempati tetap menjadi miliknya. Pihak keluarga dari suami bahkan berusaha keras mempertahankan rumah tersebut meskipun jelas-jelas rumah itu dibeli atas nama ayah Mbak Tias dan dibiayai sepenuhnya dari uang pensiun. Hal yang lebih aneh lagi adalah ketika suami Mbak Tias, meskipun sudah terbukti melakukan kekerasan, masih memiliki keberanian untuk menuntut rumah itu. Upaya hukum pun tidak membawa hasil. Rumah itu tetap menjadi persoalan yang menyakitkan bagi keluarga Mbak Tias hingga saat ini. Sejak saat itu, gangguan demi gangguan mulai dirasakan oleh keluarga Mbak Tias, terutama oleh Mbak Tias sendiri. Pada awalnya, keluarga tidak pernah benar-benar percaya dengan hal-hal berkaitan dengan guna-guna atau ilmu hitam. Namun, setelah menyaksikan penderitaan Mbak Tias yang berlangsung begitu lama dan segala upaya medis maupun pengobatan alternatif tak membuahkan hasil apapun, keyakinan itu mulai berubah. Mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar Mbak Tias telah menjadi korban dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh pihak keluarga mantan suaminya, dan semua itu tampaknya dipicu oleh perselisihan terkait rumah. Setelah kisah ini terungkap, barulah Edi, Muat, dan yang lainnya memahami duduk perkara yang sesungguhnya. Mereka mulai menyadari alasan di balik keangkeran rumah tersebut, bagaimana aura mistisnya masih terasa begitu kuat, dan mengapa rumah itu membuat siapapun yang tinggal di dalamnya merasa tak nyaman. Edi meyakini bahwa masih ada sosok gaib yang menetap di sana, dan keberadaan itulah yang menimbulkan berbagai gangguan. Muat pun teringat pada mimpinya, yang ternyata memiliki keterkaitan dengan cerita yang disampaikan Endah. Dalam mimpinya itu, Muat seakan-akan menyaksikan kembali kejadian masa lalu yang pernah terjadi di rumah tersebut. Ia juga teringat dengan sikap Mbak Yanti yang sejak awal sudah menunjukkan ketakutan terhadap rumah itu. Ketika mereka baru tiba, Mbak Yanti telah berteriak-teriak, melarang siapapun masuk ke dalam rumah, seolah-olah dirinya sudah tahu bahwa tempat itu dihuni oleh banyak makhluk tak kasat mata yang siap mengganggu siapa saja. Sekitar pukul 4:30 pagi, Hani menghubungi Endah. Di saat itu, Endah menjelaskan bahwa kamar atas, yang ditempati oleh istri Edi dan istri Muat, dalam keadaan terkunci dari dalam, dan kuncinya tidak diketahui keberadaannya. Hani kemudian memberitahu bahwa ada kunci cadangan yang disimpan di laci bawah televisi. Endah segera mengambil kunci tersebut, dan akhirnya pintu kamar bisa dibuka. Namun, yang terjadi justru membuat semua orang semakin gelisah. Istri Edi dan istri Muat menyatakan tidak ingin lagi bermalam di rumah itu. Mereka berdua mengalami trauma akibat gangguan aneh yang mereka alami sepanjang malam. Berbagai suara yang tak masuk akal terdengar jelas, mulai dari tangisan perempuan hingga suara gaduh di telinga mereka. Yang paling menakutkan adalah kehadiran sosok perempuan tak dikenal yang terlihat tidur bersama mereka di ranjang yang sama. Kejadian itu membuat keduanya merasa sangat terguncang dan ingin segera meninggalkan rumah tersebut. Endah sepenuhnya memahami perasaan mereka. Akhirnya diputuskan untuk mencari penginapan hari itu juga. Endah menyampaikan kabar ini kepada Hani dengan cara yang hati-hati agar tidak menyinggung perasaannya. Ia menjelaskan bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan ke Dieng dan dari sana langsung kembali ke Sidoarjo. Hari itu, Hani tidak sempat datang menemui mereka karena harus mengikuti rapat penting dengan atasannya dari Jakarta. Ia hanya sempat berbincang melalui telepon dengan Edi dan yang lainnya, menyampaikan permohonan maaf karena merasa belum bisa menjamu mereka secara maksimal. Sebaliknya, Edi menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka justru merasa sangat berterima kasih karena telah diberikan tempat menginap selama di sana. Dalam perjalanan menuju hotel, anak Endah mengungkapkan pengalaman ganjil yang ia alami. Ia merasa bahwa sosok yang tidur di sampingnya bukan ibunya, melainkan seorang perempuan lain. Hal serupa juga dirasakan oleh istri Endah. Ia mengaku merasa tidak tidur bersama suami dan anaknya, melainkan berada di dalam kamar gelap yang dipenuhi aroma obat-obatan, bau yang mirip dengan suasana rumah sakit, namun dengan nuansa yang lebih suram dan kelam. Perasaan aneh itu terus menyelimutinya hingga pagi tiba. Mereka pun menghabiskan hari dengan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Malam itu,
Mereka bermalam di sebuah hotel dan tidak lagi mengalami kejadian aneh. Setelah beristirahat dengan tenang, mereka kemudian kembali ke Sidoarjo.